Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajril Permana dengan NIM 2100018417. Di sini judul aplikasi saya yaitu pemesanan tiket kereta. Di sini terdapat link GitHub di GitHub-nya. Yang pertama kita akan masuk ke deskripsi aplikasi. Aplikasi yang saya buat ini dibuat untuk melakukan pemesanan tiket kereta secara online. Aplikasi ini dapat menampilkan 3 menu, yang mana menunya ini terdapat pesan tiket, daftar kereta, lalu ada daftar penumpang. Nah, jika ingin mengecek kereta terlebih dahulu, kita bisa memilih daftar kereta untuk melihat kereta yang tersedia. Lalu jika sudah, kita bisa memesan tiket tersebut pada menu memesan tiket. Lalu setelah itu, jika sudah mendaftar, maka kita bisa melihat daftar kita itu pada daftar penumpang. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur aplikasi. Yang pertama ada pesan tiket. Pada pesan tiket ini kalian akan masukkan identitas. Pada identitas ini terdapat nama, nick, nomor email, nomor handphone. Lalu setelah itu akan diminta untuk masukkan tujuan kota yang akan kalian tujui. Lalu setelah masuk tujuan kota, itu akan disuruh pilih untuk kelas kereta yang akan digunakan. Setelah itu kita bisa, yang kedua ada daftar kereta. Yang saya bilang tadi itu tampilan kereta yang tersedia. Lalu ada daftar penumpang, jika kalian sudah mendaftar maka nama kalian ada di situ. Yang kelima, exit, keluar aplikasi. Lalu kita masuk ke alur kerja. Alur kerja yang pertama itu buka aplikasi. Setelah buka aplikasi itu input data penumpang, inputkan identitas kalian, lalu tentukan tujuan kereta dan kelas kereta. Lalu bisa menentukan nomor kursi. Jika kursi kosong, maka tiket akan dikonfirmasi. Namun jika tidak, maka akan kembali ke tiket. Lalu akan masuk ke mencetak tiket. Yang selanjutnya ada diagram kelas. Pada tabel pemesanan terdapat kereta dan penumpang. Lalu tabel kereta terdapat string nama, string kelas, string tujuan, integer harga, integer kursi, dan date jadwal. Lalu ada tabel penumpang. Ada string nama, string nick, integer telepon, dan email. Setelah itu kita masuk ke rancangan antarmuka. Yang bisa dilihat paling kiri ini adalah tampilan awalnya. Kita akan sign in, yang mana kita diminta untuk masukkan username dan password. Jika belum, maka kalian bisa mengklik sign up untuk mendaftarkan diri pada aplikasi. Setelah itu kita lanjut ke kanan. Setelah masuk kita akan ditampilkan dengan pemesanan tiket kereta, yaitu ada menu pesan tiket, daftar kereta, daftar penumpang. Setelah itu akan misal kita milih pesan tiket. Sini terdapat nama, nick, nomor handphone, email, kota tujuan, dan kelas kereta. Di sini kalian masukkan nama, NIM, nomor handphone, dan email. Untuk kota tujuan kalian bisa mengklik, nanti akan keluar kota-kota yang bisa dituju. Lalu ada kelas kereta sama dengan yang seperti di kota tujuan. Selanjutnya kita masuk ke source code IntelliJ IDEA-nya. Di sini kita akan mulai dengan main Java-nya. Sini ada public placement, public stake point, mains, lalu ada scanner untuk membaca inputan data yang telah kita inputkan. Lalu ada tambah kereta. Ini tujuan, kita akan masukkan tujuan, nama keretanya, lalu ada kelas, harga, lalu kursinya, dan waktu. Seperti seterusnya, yang ini Malang, Semarang, dan Bandung. Selanjutnya kita akan masuk ke while. Sini akan munculkan while ini akan memunculkan tampilan awal. Tampilan awal di mana sini terdapat pesan tiket, daftar kereta, daftar penumpang, exit. Lalu akan masukkan pilihan. Lalu pada case 1 sini pertama akan ditampilkan masukkan nama, string nama, sebenarnya scanner next line. Ini gunanya untuk memasukkan inputan data yang telah kita masukkan. Lalu sama
nick, nomor handphone, dan email sama seperti itu. Kalau untuk date ini karena dia menggunakan sistem tanggal, jadi kami menggunakan date. Selanjutnya kita masuk ke kota tujuan. Kota tujuan di sini ada Malang, Semarang, Bandung yang saya masukkan. Sini jika ingin memasukkan kota tujuan yang akan dipilih itu menggunakan angka. Lalu sini ada if kota tujuan sama dengan 1. Maka selanjutnya kita akan milih kelas kereta. Jadi misalnya kita masuk ke Kota Malang, selanjutnya kita akan masukkan memilih kelas kereta yang akan digunakan. Jadi di sini terdapat kereta ekonomi, eksekutif, dan bisnis. Sama untuk kelas kereta kita menggunakan juga integer untuk memilih kelas keretanya. Selanjutnya kursi Malang. Di sini ada kursi yang tersedia. Kita dapat memilih kursi dari 10 kursi yang tersedia. Kursi Malang Eko at 1 ini adalah kursi yang tersedia. Kursi. Lalu ada else if kelas kereta kedua. Jadi jika memilih eksekutif kita akan menggunakan lagi, namun ada yang diubah. Jika tadi Malang Eko, lalu selanjutnya kita akan menggunakan Malang eksekutif at. Selanjutnya sama juga else if kelas kereta 3. Lalu ini tadi untuk kelas keretanya. Jika sudah kelas kereta 3 berarti sudah habis, kita akan masuk kota tujuan yang selanjutnya, yaitu kota tujuan kedua. Untuk kota tujuan kedua sama kita menggunakan if else, if kelas kereta sama dengan 1, yaitu kelas kereta ekonomi dari kota tujuan 2. Sama dengan program yang tadi, hanya berbeda kodenya sedikit untuk nama yang berbeda. Lalu selanjutnya seperti seterusnya, kelas kereta akan digunakan sampai 3 kali, yaitu sampai bisnis. Lalu setelah kelas kereta habis, maka else if kota tujuan yang ketiga. Di sini saya tidak menginputkan karena akan panjang. Setelah kota tujuan 3 akan sama, yaitu memilih kelas kereta lagi. Kelas kereta menggunakan if kelas kereta sama dengan 1, lalu else if kelas kereta sampai 3. Sini setelah itu kita akan selanjutnya case 2. Kereta akan ditampilin, lalu case 3 penumpang tampil semua. Lalu untuk case 4 sistem exit. Di sini ada kelas kereta. Kelas kereta ini menggunakan string tujuan, string nama kereta, string kelas, integer harga, integer kursi, lokal date jadwal, dan string waktu. Lalu seperti biasa kita menggunakan this tujuan sama dengan tujuan, nama kereta sama dengan nama kereta, dis kelas sama dengan kelas, dis harga sama dengan harga, dan seterusnya. Lalu kita void print untuk mencetak tiket. Di sini pencetakan tiket terdapat tujuan, nama kereta, kelas kereta, harga, dan nomor kursi. Lalu kita memanggil dengan plus this tujuan untuk memanggil tujuannya. Lalu setelah itu kita masuk ke kelas data keretanya. Bisa dilihat ini daftar kereta. Untuk kereta ini berarti ada menggunakan item.print. Setelah itu kita akan masuk ke kelas pemesanan. Publik kelas pemesanan sama kita menggunakan disk kereta sama dengan kereta dan disk penumpang maupun penumpang. Lalu ada void print penumpang untuk mencetak penumpangnya. Ini data-data penumpang bisa ditampilkan karena sudah kita menggunakan print penumpang. Lalu ada print kereta untuk mencetak tampilan kereta, semua kereta yang tersedia. Lalu ada data pemesanan, ada list pemesanan. Sini ada tampil pemesanan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kelas penumpang. Pada kelas penumpang ini kita menggunakan string nama, string nick, string telepon, string email, dan date tanggal. Lalu penumpang dis.nama sama dengan nama, disnick sama dengan nick, telepon sama dengan telepon, dan email sama dengan email, dan tanggal sama dengan tanggal. Lalu kita menggunakan void print juga untuk mencetak. Ini penumpang ini data identitas yang kita masukkan tadi. Jadi ada nama, nick, nomor HP, email, tanggal pemesanan.
kelas data penumpang. Lalu menggunakan item.print untuk memunculkan identitasnya. Ini bisa dilihat, ini tampilan outputnya. Ada 4, pesan tiket, daftar kereta, daftar penumpang, dan exit. Lalu saya mencoba masukkan pilihan 1, yaitu pesan tiket. Kita masukkan jumlah penumpangnya 2, masukkan nama, lalu masukkan nick, masukkan nomor handphone, dan masukkan email. Lalu akan keluar tanggal pemesanan. Itu akan dihitung setelah kita masukkan nama email, itu berarti selesai, dan nama tanggal pemesanan akan mulai dari situ. Lalu setelah itu kita diminta untuk masukkan kota tujuan. Kota tujuan ada Malang, Semarang, Bandung. Lalu milih 1, kelas kereta ekonomi, kelas kereta bisnis. Lalu akan tercetak nama penumpang, nick tujuannya, dan nama kereta, dan serta kelas kereta. Lalu ada harga 240.000. Ini nomor kursinya 3. Tanggal berangkat juga akan tercetak. Lalu selanjutnya karena kita masukkan penumpang 2 tadi masih sama. Lalu setelah selesai, saya mencoba untuk mengecek apakah data saya telah diinputkan atau belum. Jadi saya mencoba menu yang ketiga, yaitu daftar penumpang. Dan setelah saya lihat, nama saya dan nama penumpang satu lagi sudah terinputkan. Di sini untuk daftar keretanya bisa dilihat tujuan Malang, nama kereta Sancaka, kelas kereta ekonomi. Ada harga dan nomor kursi, lalu ada tanggal berangkat. Sama seperti yang lainnya. Lalu ini tampilan di GitHub, saya sudah update yang terbaru. Ada kelas kereta, kelas pemesanan, kelas penumpang, dan main Java. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.